pagi Pak UPT. Selamat pagi. Pak, untuk kegiatan hari ini bersih-bersih ini melibatkan berapa banyak Pak elemen yang ada di Semua SKPD yang ada di Kabupaten Garut, alhamdulillah di semua SKPD. Iya. Rata-rata mengirimkan berapa orang perwakilan dari SKPD Minimal masing-masing? 5 orang. 10 dan 5 orang. Depan Pak, setelah adanya pembersihan hari ini, apakah hanya hari ini atau berlanjut? Ini kan rutinitas. UPT itu mengadakan kegiatan kebersihan situ dan darat rutinitas. Kalau ini kan kita menghadapi Agustusan, menghadapi peresmian tanggal 15 Agustus. Berarti rencananya peresmian tanggal 15 Insya Agustus? Allah 14 kalau nggak salah. Langsung dihadiri Presiden? Iya, Presiden Pak Jokowi langsung. Mudah-mudahan jadi ya. Karena kita dari mulai ini ke depan, udah 1 bulan lebih ini, 1 bulan setengah, kita mengadakan opsi keliling rutinitas setiap hari. Tapi di tengah masih banyak itu Pak? Masih banyak, karena apa? Ini kan bebannya berat. Ini udah mengeluarkan alat berat 5 kita. Beko sama amfibi terapung. Tapi masih belum kelar Masih juga, belum, Pak, ya? masih belum. Kira-kira berapa lama lagi yang di tengah itu Pak selesai? Ya paling lah 1 bulan beres, 1 bulan lagi lah diusahakan. 1 bulanan lagi ya? Diusahakan 1 bulanan lagi. Insya Allah ini semua harus bersih. Karena kita kan sekarang menghadapi Agustus. Ya. Yang kedua peresmian, ya. Jadi 1,5 bulan lebih ini udah dioperasikan untuk membersihkan teratai dan eceng gondok, baik yang di darat maupun yang di air. Ini semuanya alhamdulillah. Nah, untuk pengunjung Pak, untuk pengunjung khususnya yang dari luar kota, tiap akhir pekan itu di objek wisata Bagenit 1, 2, 3 itu seperti apa volumenya? Kalau ini kan kita tidak bisa menentukan kalau masalah pengunjung ya. Kadang ramai, kadang sepi. Tapi alhamdulillah di Sabtu Minggu kita ada pegangan lah ya. Ada pegangan untuk peningkatan PAD ya, dari situ kita lihat Sabtu Minggu. Hari-hari biasa seperti ini. Seperti ini. Jadi mudah-mudahan hari-hari biasa juga kita ramai. Karena apa? Nanti destinasi wisata di sini untuk wisata harus ada keanehan-keanehan. Ya, atraksi. Pak. Harus ada atraksi. Ajakan buat masyarakat yang hobi berpariwisata baik di Garut sendiri maupun di luar kota. Ya, ajakannya nanti kita kan supaya para pengunjung itu merasa pingin datang lagi. Bagaimana caranya? Kita harus mengadakan atraksi. Dalam arti kegiatan-kegiatan yang belum ada di Bagenit. Contohnya kita mengadakan kegiatan balap lomba dayung. Nah seperti itu. Kereta gantung. Terus kita mengadakan kolam terapung, resto terapung, itu kan keanehan-keanehan. Ya, karena di Bagenit belum ada, mudah-mudahan secepatnya kita ciptakan seperti itu untuk menambah nilai jual daripada destinasi wisata Bagenit. Ya, kalau gini kan monoton, hanya apa? Hanya rakit dan angsa. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita saling mendukung untuk mengembangkan lagi nilai jual destinasi wisata di Bagenit. Oke, terima kasih Pak Iwan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kang. Ya, selamat siang. Akang selaku Ketua Pokdarwis ya. Kebetulan kami sebagai wakil dari Pokdarwis, lembaga salah satu yang menjembatani para pelaku usaha yang ada di kawasan zona 1 Situbondo ini, awalnya sebagai delegasi dari Pak Bupati melalui Pak Kadis Dinas Pariwisata Kabupaten Garut. Kebetulan waktu itu pembukaan awal pertama 1 Syawal Idul Fitri tahun 1443 Hijriah. Kang, dalam kegiatan hari ini yang dilaksanakan oleh Pemda Garut ya, yang dihadiri langsung oleh Bapak Wakil Bupati Garut, dari Pokdarwis sendiri menerjunkan berapa personil, Kang? Kebetulan semua anggota dari lembaga Pokdarwis pada waktu itu alhamdulillah eksis. Asistensi mereka itu sangat berdominan. Bahkan mereka itu ya salah satunya mencontohkan tentang masalah kawasan tersebut. Mandat dari Pak Kepala Dinas Kabupaten Garut waktu itu masih Pak Budi Gangan, mereka itu meninstruksikan bahwa harus
karena ada lembaganya itu sebagai mitra dari Dinas Pariwisata, salah satunya itu Pokdarwis. Nah, untuk pariwisata kan ini biasanya pengunjung itu yang diperhatikan kebersihan kan ya. Nah, seperti apa selaku Pokdarwis di Bagenit ini akan menjaga kebersihan agar tetap steril dan bersih? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Betul sekali, itu pertanyaannya sangat bagus sekali, bahwa untuk kepedulian tentang kebersihan tersebut di lokasi daratan maupun di air, Pokdarwis itu menjembatani telah salah satunya mencontohkan tentang di segi kebersihannya itu eksisnya alhamdulillah mereka itu untuk menerjunkan salah satunya para pelaku usaha semua yang ada di kawasan Bagenit 1 itu di bidang kebersihan mereka itu emang sangat dominan. Salah satunya setiap hari sebelum eksis berdagang mereka terlebih dahulu untuk membersihkan dulu lokasi-lokasi tersebut. Nah, selain itu kegiatan rutin umpamanya 1 minggu sekali ada kan? Ada, ya itu acaranya acara Jumsih. Tiap hari Jumat berarti hari ya? Jumat. Ini semua, Semua. Pokdarwis, semua anggota Pokdarwis keluar semua ya? Semua. Harapan Kang dengan adanya kegiatan hari ini ke depan? Insya Allah kami mungkin ya antusias juga mungkin mensupport kepada semua pelaku yang ada di sini. Harapan ke depannya kami tetap untuk melakukan hal-hal apa yang dilaksanakan atau memang agenda salah satunya di segi kebersihan, juga kemungkinan para pelaku yang dimohon untuk dipertahankan, salah satunya pelaku yang ada di kawasan Situ Bagenit ini. Oke, terima kasih Kang. Ya. Mudah-mudahan ini udah 20%-an lah. Kita ada waktu sampai tanggal 20. Dan mudah-mudahan kita bisa terus melakukan mobilisasi untuk melakukan pembersihan Situ Bagenit. Sampai ini sudah berapa lama, Pak? Mungkin sudah sekitar 1-2 bulanan lah. 2 bulan. Ya, itu. Nah, mudah-mudahan ini bulan terakhir ini ya kita bisa menyelesaikan pembersihan. Kita dibantu oleh alat dari BBWS, tapi baru 1. Kita sedang mengusulkan dan mudah-mudahan segera dikirimkan ke Garut. Beko yang tangannya itu panjang yang 20 meter lah, yang 20 meteran. Pak, kenapa melibatkan dinas-dinas? Tidak begini misalnya, dinas itu memberikan sumbangan aja, lalu pekerjanya dari masyarakat di sini Ya, biar lebih efektif. Ya, ini kan simbol kebersamaan kita sebagai dinas, perhatian dinas Pemda terhadap Situ Bagenit. Ini juga kita mengundang masyarakat. Pada pelaksanaannya memang kita juga melibatkan masyarakat, kita beri ya, karena kan ini nggak semua orang bisa masuk ke danau. Ya, juga saya harus aspek keselamatan juga saya perhatikan. Untuk kegiatan hari ini berapa elemen Pak? Dari pemerintah daerah, TNI, ya TNI Polri, Pramuka, PMI, pecinta lingkungan, ya, kemudian juga dari KWT, jadi dari kecamatan, dari desa. Pak, untuk bersih-bersih ini hanya hari ini saja atau kontinu, Pak? Kontinu, ya jadi ini adalah tadi seremonial atau simul atau apa namanya lah gitu ya. Dari kesungguhan kita makanya kita kerahkan seluruh PNS dan semua dinas. Nah, kita juga sedang terus menjadwal besok lusa siapa nanti yang akan terus menindaklanjuti ini. Pak, kalau dari sisi potensi kan ini lebih besar dibanding dengan Situ Patenggang misalnya. Tapi Patenggang itu lebih dulu penataannya lebih bagus ketimbang di kita. Ini di mana? Situ Bagenit yang di mana? Yang di Bandung. Ciwidey. Ini kan ini di bawah posisinya. Ini kan ujung air itu kan ke sini kan. Jadi ini kayak Eceng Gondok, kemudian itu kan bisa dari sana, dari Cimanuk masuk ke sini, dari sawah masuk ke sini kan. Kemudian lumpurnya juga gitu kan. Jadi ini karena memang letaknya kan di bawah kalau ya. Kalau di sana kan sumber air, ya, sumber air relatif lebih pendangkalan mungkin lebih lambat daripada ini kan kita semua air masuk ke sini gitu dari ya, jadi pendangkalannya di sini lebih cepat.
dan memang ini sudah lama nggak dikeruk. Apakah betul Pak mau ada agenda dari Presiden untuk Ya kita mengundang Bapak Presiden karena kita udah komunikasi lama ya. Nah, kemarin kami ke Pak Gubernur ya, kata Pak Gubernur silahkan aja ya. Nanti Pak Gubernur yang akan mengupayakan. Kalaulah misalkan nggak bisa pun nanti Pak Gubernur yang akan, Pak Menteri atau Pak Gubernur yang akan. Tapi kita upayakan Pak Gubernur setelah mengupayakan ke Bapak Presiden. Nanti kalau nggak pun Pak Gubernur siap ya, untuk Pak, di tengah itu kan masih banyak rumpon Pak ya. Nah, seperti apa sosialisasinya Pak itu Pak? Ya rumpon alhamdulillah ya sebagian besar sudah kita angkat ya. Sudah kita angkat, memang ada sebagian besar lagi yang belum. Jaring juga sudah kita angkat. Ini kan ada rumpon, ada jaring. Nah rumpon itu sebagian besar sudah. Ini kalau kita lihat ini kan tinggal 1-2. Kemarin itu banyak sekali rumpon itu. Ya rumpon, mudah-mudahan juga ini masyarakat alhamdulillah sadar bahwa ini tempat yang perlu kita perindah oleh semua, ya, sehingga masyarakat dengan sukarela silahkan untuk mengambil. Ada himbauan khusus Pak ke Forkopimcam untuk sosialisasi terkait penataan di tengah itu? Ya sama ya. Jadi kan sekarang Forkopimcam itu hadir datang ya. Jadi semua kita libatkan, bukan hanya Forkopimcam tetapi juga langsung dilibatkan desa, langsung kita libatkan juga kelompok-kelompok masyarakat. Pas ini kan sudah hampir setahun Pak setelah penataan pembangunan oleh Kementerian PUPR, tapi resmiannya belum juga. Kendalanya apa Pak? Iya, ini kan karena harus dihibahkan dulu, harus ada proses-proses yang harus kita lalui, ya. Kemudian kemarin masih masa dalam pemeliharaan, sehingga ketika pemeliharaan ini kan ada yang rusak berarti di sebagian, itu kan diperbaiki, ya. Jadi ya proses yang di pusat ataupun di provinsi atau di kabupaten ya alhamdulillah sekarang sudah selesai, prosesnya sudah selesai, tinggal sekarang ke peresmian. Kalau penyerahan sudah Pak ya? Penyerahan sekarang sudah ada, ya, sudah ada. Kemarin kan kita tunggu ya agak lama gitu, sekarang alhamdulillah sudah. Itu kan yang tahap 1 Pak kemarin. Nah Ya, untuk betul. tahap 2 kan sudah direncanakan lagi apa belum Pak? Nah tahap 2 ya kita berharap ini berlanjut ya kita, tapi karena ini harus segera dikelola ya kita tidak nunggu tahap 2 ya, kita ini ingin pengelolaan ini secara profesional, makanya kita sedang siapkan juga ini untuk dikelola oleh pihak-pihak yang profesional. kalau pengerukan belum Pak? Pengerukan ya tadi kita sudah usulkan juga ya. Nah kemarin alhamdulillah